Wih, Gimana nih bro kabarnya bro? alhamdulillah baik. Lu gimana sehat? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, sekarang tempatnya jadi lebih enak deh. Siap. Ada ayunan kayak gini ya sekarang ya. Yo, bisa geol-geolan gitu ya. Oke, jadi pagi ini kita bakal bahas apa nih? Kita akan membahas tentang planning, Planning, planning Jokowi, planning joke. planning para pemimpin Oh, yang tidak sepatutnya dicontoh. Oke, apa itu planning itu? Kebijakan kah atau? Kebijakan, Oh, kebijakan. Apa kebijakan itu? kebijakan diadakan alat ilegal. Ilegal. Diadakan alat kontra apa guys? Kontrasepsi. Nah, bener banget. Kontrasepsi. Nah, Oke, jadi alat kontrasepsi ini alat legal ya? benar. Kenapa alat legal tuh pak? Karena itu adalah alat yang nggak seharusnya digigili untuk para anak muda, apalagi remaja masih di usia belum 18 ke atas, masih di atas di bawah 17, itu tidak patut lah menurut gua gitu ya sebagai mahasiswa. Berarti menurut ente nih ya, menurut lu ya, Iya, kebijakan seperti itu bagusnya direspon seperti apa? Sebagai kita seorang remaja ya khususnya gitu. kalau menurut gua ya, kita menanggapi sebuah masalah ini itu kita harus bersuara. Nah, suara kita ini pasti akan mengubah daripada sistem yang dijalani oleh presiden tersebut. Oke. Caranya kita bersuara itu kayak gimana, Pak? Dengan podcast ini. Oh, gitu sih. Oh, mati, coy. Wah, lu jangan terus goyang-goyang. Nanti Lagi apa ya? dia nggak usah gitu. Lanjut. Tadi ada sedikit apa? Kendala ya. ya, Nah, kita lanjut lagi nih ya. Tadi bahasanya itu sampai mana sih? sampai bagaimana kita melaksanakannya dengan adanya alat ini kita bisa bersuara. Oke, dengan adanya podcast ya. Benar, adanya Salah podcast. satunya medianya ya. Nah, Oke. Jadi kalau menurut ente dengan kebijakan Pak Joko ya, Pak Joko ini kita nggak bilang Jokowi ya. Pak Joko ini itu berpengaruh apa sih? Seberapa pengaruhnya sih untuk para remaja gitu dengan adanya alat kontrasepsi gitu Pak? Kalau menurut gua ya pribadi, sudut pandang gua, kayak ini menjadikan sebagai pendukung untuk para remaja melakukan hal-hal seksual yang tidak sepatutnya didukung. Oke. Gitu. Tapi kan menurut anak-anak zaman sekarang ya Gen Z ya, Nah, atau generasi strawberry ya, Iya. itu kan hal-hal seperti itu ya lumrah Pak. ya udah hal-hal biasa lah Iya, ya. itu gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Dengan adanya kebijakan kan berarti kita mendukung ya hal-hal lumrah ya kan. Benar, setuju. Tapi menurut Gen Z dan generasi strawberry ya yang kita lihat sekarang ya, anak-anak sekarang itu kan hal lumrah. Gimana tuh? Ya, itulah pentingnya edukasi ya kalau menurut gua ya. Pentingnya edukasi kepada anak-anak remaja untuk dikasih tahu daripada negatif ketika melakukan hal-hal seperti itu. Dia kenapa melakukan hal seperti itu? Karena tontonannya, bro. Ya, anak sekarang tuh tontonannya udah apa? Kok K-pop, Korea dan lain sebagainya. Kan mengajarkan yang namanya pacaran. Dari pacaran timbullah yang anet-anet ya gitu. Apa tuh? Apa tuh? Ya gitu-gitu musik. Enggak apa-apa. Oh, Enggak apa-apa. Ya gitu, bro. Jadi muncullah yang kayak keinginan gitu kan, apalagi masih remaja, masih jiwa semangatnya juga masih kobar-kobar, maka terjadilah yang dinamakan dengan belendung sebelum nikah. Oh, oke, salah tembak ya. Iya, salah tembak. Oke, jadi kita balik lagi nih. Gitu. Kira-kira ya, Pak Joko ini memberikan solusi atau enggak sih sebenarnya dengan membuat kebijakan seperti itu, dengan menyediakan ya alat-alat kontrasepsi yang kita tahu kan alat kontrasepsi itu kan untuk ibu-ibu yang sudah menikah, yang nggak mau punya anak dulu gitu kan.
mencegah kehamilan itu sebenarnya memberikan solusi atau enggak sih sebenarnya untuk pendidikan kita, Pak? Kalau menurut gua sih ya, sebagai mahasiswa itu tidak memberikan solusi, Kenapa tuh? tapi apa ya, menjadi pendukung daripada kemaksiatan. Jadi buat kayak keturunan ini semakin sedikit di Indo, maksudnya populasi manusia juga semakin sedikit. Nah ini mendatangkan rincu juga, tidak bagus sih menurut gua ya, karena maksudnya kalau buat orang yang sudah nikah bolehlah gitu kan, tapi kalau buat orang yang belum nikah ini kan kayak menjadi ya pendukung juga gitu kan, tidak baik lah gitu. Berarti ini berarti suatu hal yang kurang baik ya, Kurang tidak baik, melihat kondisi berarti ya, bukan memberikan solusi tetapi eh, ibaratnya mendukung Nah. adanya tindak-tindakan seksual seperti itu ya. Ya setuju sepakat gitu bro. Berarti nih menurut lu nih ya, Yep. solusi terbaik gitu ya untuk sebenarnya kita meminimalisir kejadian-kejadian lumrah yang sering terjadi di generasi Z ya dan atau generasi strawberry gitu ya, itu gimana tuh solusinya? Kalau menurut gua ya, sebagai seorang presiden, sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang pemerintah, Leader lah ya. leader gitu, itu kita harus tanamkan tanamkan para pelajar, khususnya para penuntut ilmu itu, untuk menumbuhkan rasa semangat berliterasi lah. Literasi. Heeh. Oke, membaca. Baca, dan kita kalau bisa kita budayakan. Makanya itu buat presiden ya. Buat Pak Joko, bukan Pak Jokowi, Pak Joko gitu kan. Kita adakan lah untuk budaya literasi gitu, untuk kita tekan nih para pelajar untuk membaca buku gitu. Itu kan hal yang bagus. Oke. Dengan membaca buku apakah bisa meminimalisir gitu ya, Pak? Insya Allah, karena kayak hal-hal yang tadinya tidak bermanfaat dilalui oleh kegiatan yang bermanfaat, jadi dia tidak melakukan hal-hal yang menyimpang lah gitu. Oke, ini kan kita berbicara tentang teknis ya, kalau misalkan membaca kan ya. Berarti aktualisasi daripada membaca tuh supaya bisa mencegah, benar-benar mencegahnya itu seperti apa? Supaya benar-benar mencegah gitu ya. Sebenarnya sih kita kembalikan lagi ke presiden gitu. Baik buruknya ini kan kita kembalikan lagi kepada presiden gitu kan. Siapa nih? Pak Joko gitu misalnya. Nggak mungkin lah maksudnya remaja buruk gitu kan kalau nggak dari pemimpinnya. Makanya menentukan suatu peraturan itu harus benar-benar kita lihat, maksudnya kita nggak cuma sudut pandang kayak pemerintah, pemimpin, kita lihat sudut pandang dari fatwa para ulama bagaimana pendapatnya gitu kan. Banyak pihak-pihak yang harus kita dengarkan gitu. Oke, berarti apa ya, solusi terbaik ya sebenarnya yang ditanyakan itu kan solusi terbaik daripada kebijakan yang seharusnya bukan seperti itu gitu. Untuk menghindari kekerasan seksual ya, atau tindakan-tindakan seksual di generasi Gen Z, itu solusi terbaiknya menurut Bapak sendiri ya selaku remaja itu seperti apa? Ya iya sih, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi maksudnya semangatlah buat belajar gitu kan para remaja. Semangatlah buat belajar. Intinya mah dari remaja sendiri, dari anak mudanya sendiri, mau dibawa kemana gitu kan negeri kita. Emang maksudnya buat bapak gitu, buat UKT dimurahin dikit lah pak. Buat peraturan sekolah itu bukan hal yang susah gitu pak, diusahakan buat bapak Pak Joko gitu ya, bukan Pak Joko untuk membuat peraturan bahwasanya sekolah itu gratis seperti negara tetangga kita, agar kayak buat pendidikan itu gampang dan melahirkan cetakan generasi anak bangsa yang bisa berkiprah di masyarakat juga gitu. Oke, berarti
kebijakan yang dibuat Pak Joko ini kurang selektif ya. Kurang selektif. Ya, kurang memberikan solutif ya Benar. bagi masyarakat ya, malah memberikan suatu guncangan sebenarnya ya Benar, iya. bagi para remaja yang memang intelektualitas ya, yang memiliki intelektualitas. Begitu ya Pak ya? Ya makanya pas Gibran itu kan Iya. yang dikait. Oh iya iya iya, itu gimana tuh? Nah, kita ngebahas tentang sono tuh. Iya, Itu gimana, gimana? katanya kenapa dicopot kerudungnya dikarenakan karena ada buat berbeda-beda suku tapi kita tetap satu jiwa gitu kan. Solidaritas lah kalau bahasa kita, solidaritas agama. Tapi kalau solidaritas agama, yang agama Islam seharusnya pakai kerudung, yang bukan agama Islam ya tidak pakai kerudung. Nah, apa harus dicopot semua gitu kan? Oke, berarti itu melucuti nilai-nilai ini ya, Ketuhanan. keadilan sosial gitu. Nah, keadilan sosial dan ketuhanan yang maha esa. Oh, iya benar 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 benar. Ini kan maksudnya para pemimpin otaknya di mana gitu ya. Makanya pentingnya ilmu agama gitu seperti itu. Ya, berarti melucuti nilai-nilai daripada Pancasila sebenarnya ya. Coba kita para pemimpin yang ada di depan sana yang mungkin lagi nonton gitu ya, memalukan nama Pak Soekarno. Padahal Pak Soekarno itu sebagai proklamator pertama ya, Nah, setuju. mempunyai banyak sekali harapan-harapan gitu ya bagi anak cucunya gitu ya. Iya, yang seharusnya kita lanjutkan. Oh ya gitu. betul ya. Tetapi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kontroversial ya di Benar. akhir jabatannya sih. Pak Joko. Iya, semakin dia di akhir semakin menjadi sebenarnya. Semakin bobrok. Iya. Kayak Oke. seperti itu. Mungkin kasih kita quote ya buat anak remaja untuk, atau kata-kata ya, untuk bagaimana cara kita bisa menghindari kekerasan seksual, tindak-tindakan seksual, atau apa ya, menjaga diri lah. Coba dikasih kata-kata. Buat para remaja ya, para teman-teman dimanapun berada, buat menghindari itu usahakan jangan pacaran lah ya. Hal yang pertama itu tuh jangan pacaran tuh kan, bentik-bentiknya kan dari pacaran. Oke. Jangan pacaran dan batasilah buat perempuan jangan keluar malam gitu kan dan sebagainya, dan budayakan baca buku. Ini ada perkataan bagus nih dalam bahasa Inggris. Oke. Keep spirit, keep learning, keep reading, perfection is reputation. Tetaplah membaca, tetaplah belajar, tetaplah menjadi sesuatu yang terus belajar, terus berkarya. Karena kalau kita mau perfect, kita mau bagus, kita mau sempurna, itu harus selalu diulang-ulang, diasah, seperti halnya seperti ini nih gunting ini kan. Kalau mau tajam terus diasah gitu. Ya, semakin tajam semakin. Semakin juga bisa memotong semuanya. Oke, makasih banyak Pak ya. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Ya. Nanti kita bakal ketemu lagi di Siap. season selanjutnya ya. Part 2. Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.